Makanya ini jadi judulnya 12 Ya, malam. perempuan 12 malam. Perempuan 12 malam, maksudnya karena kamu sering keluar malam. Iya. Nyari kacang ijo. Kacang hijau, tapi Ya ceritanya bukan tentang kacang hijau. ampun. Iya. Yang aku paling penasaran tuh gelembung sabun. Ya ampun, itu lagi. Apa sih masalahnya sama gelembung sabun? Standby, rolling bos. Sela Rimang. Makasih Sel udah mau datang. Sama-sama. Nggak nyangka banget Sel, ternyata kamu udah bikin 4 buku. Baru. Perempuan puisi. Apalagi nih? Dialog 0045. Perempuan 12 malam. Dan yang terakhir, Tidak ada hari libur untuk kita. tidak ada hari libur untuk kita. Wow. Asli Putu Sibau. Ya, apa sulu? Orang tuanya seorang guru. Benar? Iya benar. Itu yang gue tahu sementara waktu. Iya. Kita bedah sedikit. Kok bisa sih lo bikin buku? Ini puisi dan cerpen sih Bang. Ada 3 buku puisi dan 1 buku cerpen. Ya nulis karena hobi sih. Awalnya hobi. Ya hobi. Ini tahun berapa nih yang perempuan puisi? Perempuan puisi ini buku pertama, terbitnya Juni 2016. Awalnya mau bikin buku, alasannya apa? Sebenarnya sebelum cetak buku antologi tunggal, saya sama teman-teman waktu Antologi itu tunggal tuh apa? ini kumpulan buku, maksudnya antologi itu kumpulan buku. Iya, tunggal. Maaf ya dulu Iya, bahasa iya. Indonesia saya tuh berapa ya? 6 bahasa Inggris juga 5. Ya, apa-apa sih. Sebenarnya saya orang apa gitu? Tapi suaranya bagus. Alhamdulillah, seksi. Terus Oh gimana? ya tadi sebelum cetak buku tunggal, Iya. dulu saya gabung di klub menulis pena merah KMPM sama teman-teman itu 2013 kalau tidak salah. Nah dari situ kami kan hampir setiap hari ini pasti ada diskusi tentang karya dan harus nulis juga gitu, mau itu puisi, cerpen atau novel. Jadi di 2014 itu kami menerbitkan, akhir 2014 kami menerbitkan 1 buku kumpulan puisi. Kumpulan yang sama teman-teman tadi. Ya, ada 10 atau 12 orang waktu itu. Iya. Ya, itu kumpulan puisi, judulnya kalau masih di Indonesia. Kemudian di 2015 kami cetak lagi buku kumpulan cerpen. Nah, setelah itu kan saya ada stok karya nih. Dari yang sisa yang belum diterbitkan. Jadi waktu itu ada sekitar 150-an judul puisi. Yang Jadi, kamu buat sendiri? Yang saya buat sendiri. Karena dulu produktif nulisnya. Kalau sekarang ya udah agak-agak 150 judul. Ya, sekitar segitu. Jadi saya buku yang pertama ya? Buku yang pertama. Cuman yang dimasukkan itu ada 100 judul karena kan saya baca lagi nih. Iya. Saya baca lagi. Oh, ternyata yang bisa dimasukkan itu sekitar 100 judul puisi. Masih mau pada ngebaca nggak sih sebenarnya anak-anak sekarang? Masih sebenarnya. Oh iya. Apa karena gue karena nggak di dunia sekolah lagi ya, jadi kayak apa emang nggak ada tertarik juga? Nggak juga sih Bang. Sekarang memang kalau budaya membaca kita kan memang rendah. Iya bukan cuma di Kalbar tapi di Indonesia secara keseluruhan kan. Iya. Tapi kalau di komunitas-komunitas itu pasti ada lah biasanya membaca atau menulis. Membaca tuh sampai ada komunitas ya? Ada. Saking langka gitu. Iya, langka orangnya. Dan kita biasanya dulu kami pernah ngelapak buku di Taman di Gulis. Terus di Korem, itu kayak setiap hari Minggu pasti ada ngelapak buku. Udah kita bawakan buku gratis pun orang-orang nggak mau baca gitu. Kok lu bisa tertarik di dunia menulis gini sih? Karena hobi doang nggak mungkin juga kan? Apa karena emang ada suatu kejadian emosional yang akhirnya buat lu tuh jadi sering curhat lewat tulisan? Awalnya aku menulis itu kan dari kelas 1 SMP. Itu sekitar tahun 2006. Udah pacaran belum salah satu SMP? Kelas 1 belum, itu baru mengagumi seseorang, tapi belum bisa pacaran. Pacaran itu kayak kelas 3 SMP baru pacaran. Jadi waktu itu kan orang tua itu tinggal di kecamatan di Kapuasulu kan, sementara akunya kuliah sekolahnya di kota kabupaten di Putu Sibau. Jadi dari kampung ke Putu Sibau itu sekitar 1 jam. Tapi waktu itu aku pulangnya
setahun 2 kali gitu. Jadi rindu lah sama orang tua. Oh. Nah, jadi dulu itu awalnya menulis di diary. Oh. Jadi hampir setiap hari itu pasti ada nulis di diary. Dari situ baca-baca majalah. Dulu kan kayak ada majalah yang terbit setiap hari Minggu. Yeah. Di hari Minggu, dan di situ tuh ada diselipkan puisi-puisi. Jadi awalnya baca itu. Jadi dari diary ke puisi. Apa awalnya yang gitu. kamu rasain waktu kamu ngebaca puisi? Suka sih, langsung tertarik gitu aja. Oh, langsung tertarik Iya. gitu ya. Perempuan 12 malam. Nah, ini nih yang kalau ngebaca judulnya aja tuh kita udah penasaran banget apa nih maksudnya. Kalau Perempuan 12 Malam ini kan kumpulan cerpen. Iya. Itu ada terdiri dari 10 cerpen kalau nggak salah, 10 judul cerpen. Iya. Ini dulu terinspirasi dari yang komunitas yang saya sebutkan di awal tadi sih Bang, yang klub penulis pena merah. Dulu di komunitas itu cuman ada 2 cewek, saya dan teman saya yang sekarang di Jogja. Iya. Jadi waktu itu kami seringnya kayak tidur di sekre. Mm-mm. Jadi pulang ke rumah atau pulang ke kos itu cuman numpang mandi, udah Oh, gitu iya? aja. Iya. Jadi Gila. setiap di atas jam 12 malam itu pasti disuruh yang ini teman-teman cowok, carilah kacang hijau keluar. Benar-benar suruh nyari kacang hijau karena takutnya ini kan kurang darah. Carilah kacang hijau keluar berdua, dibilang gitu, sambil cari inspirasi. Saya sama teman yang cewek tadi disuruh hampir setiap malam. Jadi nyarinya dari Kompleks Untan itu ke Sungai Jawi nyarinya. Makanya ini jadi judulnya 12 Ya, malam. Perempuan 12 Malam. Perempuan 12 malam, maksudnya karena kamu sering keluar malam. Iya. Nyari kacang ijo. Kacang hijau, tapi Ya ceritanya bukan tentang kacang hijau. ampun. Iya. Oh, jadi kadang judulnya ini sebenarnya kejadian yang kapan waktunya gitu ya. Momennya yang kamu lebih tekankan ya. Iya. Kayak gitu. Kenapa kamu bisa juga nulis cerpen? Maksain diri sih sebenarnya Bang. Bukan karena ada kisah-kisah yang mungkin kamu pengen ungkapin atau kamu sampaikan ke pacar kamu atau seseorang yang menurut kamu nggak bisa kamu sampaikan langsung gitu. Kalau cerpen karena ini bagian dari sastra juga kan, selain puisi. Jadi saya memang dulunya pembaca cerpen juga. Jadi saya baca kalau yang sastra itu dari puisi, cerpen sampai novel dibaca semua. Jadi dari bacaan-bacaan itu saya dapat idenya juga untuk nulis cerpen gitu. Cuman agak lama sih prosesnya. Kayak di 1 tahun itu paling dapat 2 cerpen gitu, nggak kayak puisi. Dan yang terakhir, tidak ada hari libur untuk kita. Iya. Wow, ini maksudnya apa? Saking sibuknya nggak ada libur. Kemarin pas Ini puisi ya? puisi. Oke. Terus? Kemarin pas peluncuran bukunya yang tidak ada hari libur untuk kita, itu memang ditanyain juga apa maksud dari judul ini gitu, kenapa milih judul itu. Dulu di awal nulis ini saya kan baru mulai kerja 2018. Jadi kayak sawan kata orang Pontianak. Dari yang dulunya saya kan ngajar guru. Apa? Oh, guru, kamu pernah Iya, jadi guru. Guru apa? pernah. Guru bahasa Indonesia. Pas. Di- Kuliahnya apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, FKIP. Oh ya, karena kerja beda kan jam kerjanya. Kalau dulu di sekolah itu kayak lebih santai gitu Bang. Iya, Dan setelah benar. masuk ke kerjaan yang baru, ya kayak dikejar-kejar deadline terus. Ya, Dan iya. bahkan malam minggu pun kadang itu sambil ngetik berita di warung kopi. Sementara yang lain ini pacaran, aku ngetik berita gitu. Terlalu hiperbola nggak sih kalau misalnya kamu bilang bahwa sibuk banget gitu? Enggak. Nah, itu tadi yang saya mau lanjut cerita. Kemarin pas peluncuran, jadi teman-teman itu kayak nebak-nebak, ini sebenarnya tidak ada hari libur untuk kita, untuk percintaan, aku dan kamu, kita, atau untuk kerjaan. Jadi aku bilang ini bergantung interpretasi pembaca gitu. Karena Gila ya, anak-anak bahasa tuh sampai sedalam itu ya ngenerjemahin sesuatu ya. ya itu bisa jadi sebenarnya kan ini di tidak ada hari libur untuk kita ini lebih banyak dibalut dengan romantisme. Iya. Tapi di dalam itu kayak ada kritik sosial, kritik lingkungan, tentang politik, gitu-gitu Bang. Jadi di dalamnya itu lebih banyak kata sayang, kasihku, kekasih, renjana, gitu-gitu. Dari tidak ada hari libur untuk kita, kemarin yang aku sedikit baca gitu ya. Yang aku paling penasaran tuh gelembung sabun. Ya ampun, itu lagi. Apa sih masalahnya sama lembung sabun?
Mungkin karena agak horor ya, otak-otak barbar laki-laki gitu kan. Tuh kenapa gitu kok ada gelembung sabun sampai dibikin apa? Cerpen. Puisi. Iya. Puisi. Aku aja lupa inspirasi dari mana waktu itu gelembung sabun itu ya. Waktu itu lagi mandi sendiri atau udah punya Enggak pacar sih. belum waktu itu? Waktu itu masih Gelembung PDKT sabun. Oh. PDKT gitu sih Bang. Tapi enggak ada hubungannya sama itu please. Terus Ya itu sih kayak perasaan yang cepat selesai, cepat gelembung sabun itu kan cepat pecahnya gitu. Gitu sih. Jadi mewakili perasaan kamu saat itu mungkin. Perasaan juga, enggak perasaan orang lain ke aku. Oh. Ya. Ya ampun. Jadi so kayak sweet cuma banget. dimain-mainin doang. Oh my god. Ya. Kamu dimainin cowok gitu. Sering Bang, diselingkuhin juga sering. Oh my god, curhat juga ya. Tapi sekarang anak-anak buat nulis ada nggak? Banyak nggak sih anak-anak putus sibau? Apalagi ya Kalbar lah umumnya ya. Kalau di Putus Sibau aku kurang tahu yang sekarang karena Kamu doang kali ya? Karena aku jarang pulang kan. Enggak, kalau penulis dari Putus Sibau ada beberapa sih. Dan Udah kemarin tua-tua apa masih muda? Ada lumayan prestasi muda. nggak dari putus sibau ya? Kalau untuk nulis kemarin saya sebutin ya, ini senior saya dulu di kampus juga. Namanya Kak Riani Kasih. Dia pernah memenangkan novel Amore. Itu yang dari Gramedia dan ceritanya bagus. Tentang Kapuas Hulu, tentang Danau Sentarum, lokalitas lah. Hebat tuh. Siapa namanya tadi? Kak Riani Kasih. Karyani Tapi dia di Kasih. Kapuas Hulu sekarang. Nanti datang ke podcast cerita ya Kak. Lanjut cerita lagi yang kalau secara umumnya Kalbar. Ya kalau secara umum Kalbar sekarang lumayan banyak sih Bang yang nulis. Oh malah sekarang banyak yang nulis. Banyak yang nulis karena kan ada kelas menulis ya. Ada beberapa komunitas yang mengadakan kelas menulis. Jadi dari situ ya lahirlah Banyak nggak peminatnya? Peminatnya kalau ada bergantung komunitasnya ya. Kalau komunitasnya pandai-pandai cari peserta bakal banyak. Ya ampun sedih banget ya. Iya. Tapi kalau yang nggak penting-penting tuh malah rame peminatnya. Iya, rame sih. Kadang gue lebih prihatin kayak gitu sih sama orang-orang kita ya. Kadang diajak ke sesuatu yang menurut lo pribadi ya Sel, gue mau tanya, kenapa sih anak-anak Kalbar lebih tertarik sama hal yang nggak positif? Contohnya Misalnya nonton konser artis-artis ya kan yang nggak ngedidik tuh lebih laku lah ya. Bukan cuma Kalbar, mungkin Indonesia gitu ya. Lebih laku daripada kayak nulis suatu karya yang bisa dibilang jadi warisan gitu. Kenapa? karena lebih menarik kali ya Bang kalau konser. Udah artisnya menarik, kegiatannya menarik, acaranya menarik gitu. Nah, terus kalau puisi ini menariknya di mana menurut kamu yang kedepannya bisa dijual gitu? Ini Sama bergantung cerpen. pasar, bergantung orangnya juga ya, bergantung pribadi. Oh, jadi marketnya tuh tertentu ya. Market Iya. khusus lah ya. Benar-benar. Jadi ya itu tadi bergantung pribadinya gitu. Kalau ini kan kalau ikut kelas menulis itu kan memang membosankan ya biasanya. Iya sih memang. Nanti Apalagi kalian kalau dikasih tugas nulis, nanti dikumpulin, nanti dikoreksi gitu-gitu kayak tugas-tugas di nah, sekolah ini yang membosankan menarik sebenarnya. banget nih sebenarnya yang mau dibahas. Biar pendidikan kita ya, khususnya bahasa Indonesia, biar orang guru-guru atau dosen ngajarin murid-muridnya itu nggak bosen, anak didiknya itu biar nggak bosen. Menurut kamu apa yang harus dilakukan? Wah. Atau mungkin ada perubahan? Usul dong, karena kan memang harus dibikin menarik. Iya nggak sih, kadang udah dosennya atau gurunya nggak menarik, ya kan? Pernah nggak usah lah Iya, dia iya. ganteng cantik atau apa, paling nggak jangan horor deh, kan gitu. Kadang guru tuh datang, gurunya horor, ya kan, kita malas sudah belajar kan, ya nggak? Iya. Nah itu gimana saran kamu? Oke, aku cerita dikit deh. Dulu awalnya aku mau nulis cerpen itu ketika kelas 1 SMA. Dan guruku itu guru bahasa Indonesia yang aku kira paling kreatif lah. Jadi kami kayak dikasih tugas buat diary, itu kan pasti ada kan di pelajaran bahasa Indonesia, buat diary. Terus dari diary itu nanti ada yang dibuat jadi puisi, ada yang dibuat jadi cerpen. Jadi dari pengalaman pribadi masing-masing gitu. Terus cara-cara dia mengajar juga bagus. Bagusnya Nggak itu monoton. gimana? Oh. Ya nggak dia sendiri. Jadi kayak lebih banyak ngasih kesempatan ke anak-anak didik gitu buat berpendapat. Dan Jadi dia orang-orangnya seru. nggak menekankan bahwa pendapat lu harus kayak A ya, nggak gitu ya? Enggak.
Dan dia jarang nulis di papan tulis, iya? kayak cuman buat judul, terus garis-garis besar. Kalau yang lainnya kan ada beberapa guru yang kayak ini tulis di buku, tulis semua, nanti dia keluar, nanti balik lagi ketika pelajaran selesai gitu-gitu kan. Kalau dia enggak. Kayak dari situ aku tuh karena Dia waktu lebih itu merangsang berarti ya. iya, waktu itu karena puisiku masuk 3 besar yang bagus dan dibacain di depan. Jadi aku terinspirasi dari situ gitu. Oh, kayaknya jadi enak nih nulis bangga puisi. gitu ya. Iya. Menurut kamu sekarang untuk memperbaiki sistem yang ada dari sisi kamu ya, Iya. kamu juga lulusan bahasa Indonesia tuh apa? Intinya guru itu harus terbuka pikirannya. Jadi kalau mau ngajar anak-anaknya mendengarkannya harus kreatif gitu. Dulu aku pernah menerapkan itu ketika PPL, ini belum ngajar, ketika PPL di 2015 kalau nggak salah. Jadi waktu itu anak-anaknya karena memang nggak tahu juga ya, kayak aku itu kakaknya mereka gitu. Yeah. Tapi kalau di kelas dibilangnya aku galak. Waktu Tegas itu kali. bisa jadi sih. Jadi ya pas aku kan suka puisi nih, jadi mereka aku ajak juga buat nulis puisi. Jadi ketika mereka nulis puisi nanti aku sortir lagi kan, nanti dipilih mana yang misalnya layak, nanti kita bukukan. Tapi karena waktu itu dananya minim dan sekolah juga kayak ya udahlah gitu, sepandai-pandai gurunya ndak ngasih bantuan gitu kan. Ya udah, jadi aku clipping jadi clipping bentuk buku, tapi ini udah karyanya sama anak-anak gitu. Jadi mereka semangat. Iya benar. Nanti deadline kita minggu depan ya, kumpulin gitu puisinya, nanti kita gabungin sama-sama. Ini karena nggak bisa diterbitkan, jadi simpan di perpustakaan. Mantap. Gitu-gitu. Jadi lebih dihargai ya. Iya. Bagus memang. Kita emang Iya. harus menghargai sih. Mau jelek mau bagus tuh hargai dulu deh. Iya. Ya kan kita nggak tahu nanti ini bakalan lakunya di zamannya kapan. Bener gak sih? Betul. Ya kan. Terus harapan kamu kepada pemerintah Wah, untuk apa nih? untuk para penulis pastinya. Untuk para penulis, harapannya, karena kemarin ada banyak buku-buku yang mohon maaf yang dibakar gitu karena dibilang aliran ini. Hargailah penulisnya gitu. Kita udah nggak bisa hidup nih sekarang, apalagi di Kalbar kan, dari nulis nggak bisa hidup. Apalagi kalau yang sampai buku-bukunya dibakar, jangan sampai gitulah. Penghargaannya ya gitu. Minimal Cara menghargai penulis, cara menghargai para sastrawan ya kayak gitu. Selain dikasih tempat ya jangan dirongrong terus lah. kayak gitu ya. Iya. Aduh Sela, makasih banget. Semoga apa yang kamu sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Iya. Dan adik-adik semua jangan takut buat menulis. Dan untuk para guru ataupun pemerintah lebih hargain lagi sastrawan ya. Aku boleh baca puisi nggak? Oh Aku kan iya, ada bener puisi. banget. Apa puisi Apa kamu nih nih? dari tidak ada hari libur untuk kita Nah ya? iya sampein ya. Kan saya yang udah datang jauh-jauh kan. Kamu baca puisinya. Oke. Sip. Ini dari buku Tidak Ada Hari Libur Untuk Kita. Aku membacamu, kau menyimpulkanku. Aku membacamu, kau menyimpulkanku. Aku membacamu berkali-kali, kau menyimpulkanku lagi dan lagi. Kukatakan, aku membacamu hingga lembar terakhir, menuliskan garis-garis besar, kemudian menyimpulkanmu. Simpulanmu tak berarti. Ketika bayangmu menua sepia, kau akan tahu bahwa kebebasan adalah penjara. Segala yang kau genggam erat di udara akan lenyap dalam hampa. Aku membacamu, kau menyimpulkanku. Simpulanku usai, kau menuai badai. Sepia, simpulan ditakdirkan berada di akhir segala. Belajarlah membaca tanda-tanda. Sela Rimang, terima kasih. Keren. Saya Najwa Shihab loh.